Oke, dasar teorinya kita menjelaskan, kita ngomongnya adalah teori untuk percabangan. Sebenarnya ini harusnya di kelas 10 tetapi masih belum, ya kemarin kalian belum optimal lah. Ini balik lagi. Percabangan itu sebenarnya bukan konsep dasarnya adalah pertanyaan, ada if, ada kondisi. Gue wis mangan burung ya? Nah, berarti ada pertanyaan. Kalau misalnya gitu, jawabannya ada dua, true sama false. Setiap pertanyaan itu kayak gitu. Nah, kenapa nggak iso kayak yang kompleks seperti di kayak manusia gitu? Ya karena memang yang yang jadinya itu kecuali yang AI ya, kayak ChatGPT sekarang udah bisa kayak manusia. AI itu artificial intelligence itu bisa kayak manusia. Tetapi kalau dasarnya, kalau kalian tahu untuk AI-nya itu sama. Untuk bisa seperti itu ya true false ada pertanyaan kayak gitu. Dewa sama Dewa izin di perpustakaan sama Emang izin apa? Gak tahu Pak, ini bilang teman aku saya perpus harus bicara ini itu enggak ada. Ya, ya wes lah. Oke, kita lanjut ya, percabangan. Jadi percabangan itu biasanya pertanyaan dan isinya jawabannya adalah benar salah. Semuanya konsep dasarnya komputer itu gitu. 0, 1, 0, 1 gitu aja. Kalau nggak 0 ya 1. Kalau di kalian kemarin microcontroller itu adalah 0 sama 5 volt. Kalau 0 berarti nyala, 5 volt berarti kualik. 0 itu mati, 5 volt nyala. Jadi ketika pas edit gitu, misal kayak sensor gitu atau apapun itu intinya 0 sama 5 volt. Ya. Kurang lebih sama, kata kuncinya if else, biasanya if jika pertanyaan, else kalau benar gimana, salah gimana. Intinya kayak gitu. Di percabangan, nah ini kalau kita lihat di sini adalah mulai decision, jika benar melakukan apa, jika salah melakukan apa. Jadi ada macam-macam. Jika melakukan misal posisinya selesai atau ini enggak ada proses, tetapi kalau benar dia melakukan proses. Jadi kayak contohnya ini, if penulisannya kayak gini. Jika kondisinya, pertanyaannya, kemudian statementnya itu ngelakoni apa sih bener, andai kata bener. Itu contohnya if kondisi, statementnya gitu. Oke, apa yang kumpul nih? Kondisi biasanya berupa ekspresi memang nilai boolean atau perbandingan true false. Ini jika ada else-nya. Nah, ini kalau if aja itu seperti ini. Yes, salah. Tapi kalau if else, nah ini kayak gini. Jika salah, if else itu jika benar ngelakoni proses satu, jika salah ngelakoni proses apa. Jadi saya ulangi. Ini if aja itu benar kayak gini. Jika benar ada prosesnya, jika salah nggak ada apa-apa, nggak ada proses. Jadi if kondisi statement ya sudah kayak gini. Tetapi kalau if else itu adalah ada pertanyaan, jika benar ngelakoni apa, jika salah ngelakoni apa. Jadi ada else-nya itu melakukan sesuatu. Jadi kalau kondisinya kalau ditulis if kondisi statement 1, else-nya statement 2. Statement itu perintah, mengakoni apa? Misal contohnya, yen kowe mangan, yen kowe luwe, statementnya apa? Makan. Itu kalau if aja berarti jika benar ngelakoni. Jika salah, misal kamane salah itu berarti wareg, misal kowe luwe ra? Misal pertanyaannya luwe. Kalau Kalau if aja berarti jika luwe mangan. Tapi kalau wareg ya gak ngapa-ngapain, gak ngelakukan apa-apa. Tapi beda lagi ketika if else.
Jika luwe mangan. Jika gak luwe berarti misal belajar atau posisi tidur misal contohnya. Itu kalau if else. Jadi if kalau misal luwe ra. Jika luwe berarti nglakoni misal makan. Jika benar, jika salah saya ulangi, else itu jika salah nglakoni misal tidur, contohnya kayak gitu. Jadi kalau if else itu kayak gitu. Tapi kalau if aja cuma yen salah, yen bener aja itu kalau if aja. Tapi kalau else itu kalau ada yang salah. Oke, nah ada percabangan else if di if else jika salah di if nene. Misal contohnya kasus luwera. Jika misal contoh ini di notepad edit dulu. Kita edit dulu, edit ada pertanyaan. Jika lapar. Oh ini sorry, ini ya bahasa Inggriskan langsung. If lapar. Kita ora? Kita toh? Nah, laparnya apa? Statementnya makan. Else, ini kalau else, kalau ini ini misal lek mangan apa? Tidur, misal posisi tidur. Nah, ini kalau if else, ini if else. If else. Kualik, kudune dhuwur ya. Salam. Ini kalau if else kayak gini. Lanjutnya kalau posisinya ini ada if else if. Jadi ke ininya ya. Ini beda lagi, if else di if-ne lagi. Jadi pertanyaannya adalah if lapar ngopo? Makan. Nah, else. Lah, else-nya di sini else-nya ini ada pertanyaan lagi. Else if ada pertanyaannya. Ngantuk? Ini ada pertanyaan lagi. Di sini pertanyaan. Jika salah, ini di-if-kan lagi. Nah, ngopo? Yen ngantuk? Iki tidur. Nah, gitu. Jadi ada lapar. Ini kalau if else if else if. Jadi else salahnya itu di-if-kan lagi. Jadi ada pertanyaan, nggih. Jadi jika salah, lek wareg, misal ini ya, jika lapar, nah, yen wareg itu ada pertanyaan lagi, ngantuk ora? Yen ngantuk, turu. Itu pertanyaan lho ya, ora perintah kowe saiki kon turu. Oke? Oke, ini yang ke D, else if. Nah, ada lagi, itu kalau ada else lagi. Nah. If, else, if. Else lagi. Jadi ada yang ke terakhir, misal if lapar. Apa? Makan. Makan. Yang salah, ada pertanyaan lagi. If ngantuk. Tidur. Yang salah, yang ra ngantuk. Ya, dolan.
Misal di sini ada dolan. Konsep dasarnya kayak gini. Jadi kalau ini ada if else gitu. Jadi ada gitu. Terus ini kalau yang ini. Terus nah, ada lagi percabangan itu pakai switch. Ngerti lah switch? Switch itu. Nah, switch itu konsepnya yen podo, mesti podo. Konsepnya itu kalau if-nya itu banyak. Jika if-nya banyak, itu akan kangelan. Mesti kalau if-nya banyak, itu nulisnya kan gini. Misal contohnya ada pertanyaan, if kalau ekspresinya iya, lapar. Ya, kalau ada ini kalau contohnya switch case, ini ada switch of expression, pertanyaannya kasusnya apa? Jika satu benar, jika dua apa, jika tiga apa. Contohnya, perilaku mirip seperti JavaScript memindai setiap kondisi dari atas ke bawah. Jika ditemukan kondisi yang bernilai true, maka statement yang ada di dalam kondisi tersebut akan dieksekusi lalu keluar dari percabangan. Artinya, kondisi statement berikutnya tidak dieksekusi. Bedanya yang kalian pakai switch case, misalkan ini ya, ini if lapar, kemudian if apa lagi, if apa. Misal posisi ini sudah terpenuhi, ya sudah. Ini di if nih, ini diwoco, engko diwoco sampai posisinya if mono 100 itu membaca terus. Tapi yang kalian pakai switch case, misal posisinya itu kondisinya ada 5, yang keempat, misal yang kedua, kondisi yang kedua sudah terpenuhi, yang 3, 4 itu enggak sih? Ya, yang 2 sudah terpenuhi, 3, 4, 5, misal kalau 5, itu tidak dieksekusi. Jadi yang begitu ngeceknya itu lebih cepat. Misal 100 di ketiga itu sudah terpenuhi, yang keempat sampai 100 itu tidak dieksekusi. Yang kalian pakai if, misal if mono 100, walaupun sudah terpenuhi tetap dicek lagi. Jadi kesuwen. If ngene kesuwen. Ini contoh kasusnya. Kalau yang ada ini contoh kayak gini. Misal switch ekspresi value 1. Misal contohnya jika nilai rata-rata jika nilai rata-ratamu di atas 90, 90 nilainya A. Rata-rata di bawah 80 sampai 100, misal berapa? B dan seterusnya. Kan itu kondisinya banyak. Ono di atas 90, 80 sampai 100. Kemudian 70 sampai 80 misal kayak gitu, kan ada kondisi banyak. Nah, kayak gitu lebih enak itu pakai switch case. Contohnya kayak gini, statement ekspresi value 1, value 2 statementnya. Nah, ini kalau switch case itu wajib dikasih di case-nya setelah statement itu di break. Ya, fungsinya itu tadi, kamu gak tak break ya terus melakukan itu. Jadi lian iso itu di break. Jadi harus wajib kok lian iso. Wajib setelah statement di break itu. Jadi ketika sudah terpenuhi ngelakoni iki langsung keluar dari ini. Default lah, kalau ada defaultnya apa? Nanti ada statement default. Ekspresi ini itu wajib, Pak. Apanya? Break. Breaknya wajib. Terus kalau default itu enggak wajib. Tapi default itu gini. Yang pilihan pertama, kedua, ketiga gak terpenuhi. Terus yang kalau kamu kasih default berarti yang
terakhir, misal komponen 1, 2, 3 nggak terpenuhi, dia masuk ke default otomatis. Misal 1 nggak terpenuhi, 2 nggak terpenuhi, 3 nggak terpenuhi, 4 nggak terpenuhi, berarti dia langsung yang defaultnya. Pokoknya di case-nya value 1, 2, 3 ini nggak terpenuhi, berarti dia ke default. Kalau nggak dikasih default, berarti ya nggak no nilai nih. Tapi kalau bisa, di case itu harus ada nilai defaultnya. Jadi kalau nggak terpenuhi ngapain gitu. Ya, ini teori aja, masih nanti sambil jalan. Percabangan. Nah, ini percabangan bersarang itu if di dalam if. Intinya kayak itu, if di dalam if. Nah, contohnya, ini ada email. If email itu akademi bla bla bla, ini passwordnya, baru kalau benar dia ngecek passwordnya. Jika salah, ya udah keluar. Jadi if bersarang tuh emailmu benar, statement satu benar, dia melakukan ada pertanyaan lagi. Jadi if bersarang tuh if di dalam if. Ini if di dalam if, itu if bersarang. Kemudian nah ini hal yang perlu diketahui percabangan, tanda kurung kerawal bisa dihilangkan. Nah, kurung kerawal itu sunnah sah. Kayak ini. Tapi itu asumsinya kalau hanya satu perintah. Misal kamu cuma perintahnya itu yen lapar makan, itu tok ngenek nih gak masalah. Maksudnya nggak usah dikurung. Misal kamu nih wajibnya kurung itu apa? Yen perintahnya lebih dari satu. Misal mangan, marung ngising. Contoh, minum ya, minum. Nah, ini ada 2 perintah, itu wajib dikurung. Jadi kurung itu kalau posisinya perintahnya itu lebih dari 1. Kalau dia misal hanya perintahnya cuma 1, jadi itu enggak wajib, enggak harus dikurung, enggak apa-apa. Tapi kalau pengamannya, lah ini kayak if false, ini ngapain, else-nya ngapain. Nah ini cuma console log kan cuma 1 aja. Jadi ini cuma ngelakoni 1. Oke? If else bisa ditulis dalam 1 baris. Nah ini bisa kayak gini. Jika ini ambilnya gini. Jika angka sama dengan 4, tanda tanya itu kalau posisinya benar, berarti dia ngapain, jika salah itu ngapain. Itu kalau dibuat penulisannya 1 baris. Kemudian case dapat dikelompokkan. Misal, nah ini case hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah ini bisa dikelompokkan. Defaultnya misal ngapain. Ini hari kerja, ini ya, ini dikumpulkan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngapain aja. Nah, ini nanti kalau dicetak ini hari kerja. Tapi tetap di break. Sabtu Minggu di console log hari libur di break. Defaultnya hari tidak diketahui. Ini kalau misal kalian memasukkan hari. Oke, latihan langkah-langkahnya. Kita buat bahwa percabangan HTML. Kita buat dulu. Kalian nek mau kangelan berarti di sini kalian buat JS-nya percabangan. .js, kemudian di sini ada di sini kita buat file baru percabangan .html. Oke, ini kayak HTML5. Kemudian kita Alt Z dulu, ini script src, ini JS percabangan.js. Oke, kemudian di sini kita lihat, nah ini kita ganjil genap untuk mengecek, digunakan untuk cek ganjil genapnya. Kita buat function di percabangan, kita buat function. Nah ini disamakan aja ya. Ini boleh kalian pakai arrow function ya ora apa-apa. Ini ganjil
ganjil genap. Angka, nah ini berarti dia, oh ya konsol log. Ini pakai log. Oh if dulu ya, if angka modulus 2 sama dengan, sama dengan ini 0, maka ini log. Kalau hasilnya 0 berarti angka bilangan positif. Ganjil. Kok ganjil? Genap. Yang penting bukan binal ya. Nah. Oke, ini rapikan. Terus else-nya di sini, ini ada kurang angka plus bilangan. Nah, ini berarti log angka plus bilangan ganjil. Kita simpan. Ini sudah. Lah di percabangan HTML di sini kita cek percabangannya. Ini pakai ini ganjil, pakai script ganjil genap piro? Misal 10. Kita coba. Kok nang gini? Ini kita jalankan. Percabangan. Kita inspect konsol. 10 bilangan genap. Misal kita tambahi lagi. Ini kita enter ya. Ini di bawah aja. Misal di sini buat 7. Berarti apa sah? Ganjil. Kita F5. 77 bilangan ganjil. Oke, ini kayak gini sudah kita dari sini Pak Amin modulnya. Nah, ini if else. Ini kalau kategori usia. Ini kalau kita tambahi lagi kategori usia. Di percabangan kita buat kategori function, kategori melukis ya, usia. Ini usia. Kemudian if usia lebih besar sama dengan 0 dan ini kalau ada statementnya usia kurang dari sama dengan 5 tahun, berarti apa cah? Konsol log balita. Kemudian else if usia kurang dari sama dengan
lebih besar 5, sorry, lebih besar 5 dan usia kurang dari sama dengan 12, berarti dia log anak. Kemudian 12 sampai else if ya. Else if lagi usia lebih besar 12 dan usia kurang dari 25. Sama dengan 25, maka log apa? Remaja. Kemudian else-nya dewasa ini urung ya. Jika lebih dari 25, else ini if lagi kurang dari usia lebih besar 25 log dewasa terus else-nya itu log kategori tidak diketahui. Harusnya orang tua, tapi Pak Hamim gitu, kita manut aja. Kita coba di percabangan, di sini kita kategori usia, kita cek misal 12, kita cek jadinya kayak apa? Anak-anak dan seterusnya. Ini kalau yang ini. Jadi nyobanya itu kayak gitu cah. Lek kamu nanggone misal dibaca di job sheet kayak gitu. Kemudian ini nested, nanti kalian bisa lanjutkan. Ini sementara, nanti kita lanjutkan untuk yang percabangan biar videonya biar ini ndak besar-besar. Oke, ini nanti setelah kalian nyoba, silakan kalau yang tugasnya sudah selesai, kalian bisa melanjutkan